datang di Prognosis Podcast, program ngobrol seru informasi hits. Oke, di episode kali ini, di episode ke-6, kita kedatangan tamu seorang fisioterapis Puskesmas Permata Kecubung. Tidak lain dan tidak bukan, beliau adalah Pak Wildan. Selamat datang Pak Wildan di studio podcast kami. Terima kasih atas undangannya dari Prognosis Podcast. Sebelumnya kami banyak berterima kasih Bapak sudah hadir di sini, bersedia untuk menjadi narasumber. Agar lebih akrab mungkin Bapak bisa menyapa terlebih dulu pada pendengar setia kita di pagi hari ini sekaligus memperkenalkan diri. Silakan Pak. Perkenalkan, nama saya Wildan Asalim. Saya sebagai fisioterapi ahli pertama di UPT Puskesmas Permata Kecubung. Domisili saya di Nangabulik. Jadi saya pulang pergi dari Nangabulik ke Permata Kecubung. Bolak-balik setiap minggu ya? Setiap hari. Kecuali hari Minggu ya. Sebelum berbicara lebih jauh, Pak Wildan mungkin bisa menjelaskan dulu mengenai sebenarnya apa sih profesi fisioterapis itu? Tugasnya itu apa sih Pak Wildan? Oke. Jadi fisioterapi itu adalah bentuk pelayanan kesehatan yang ditunjukkan kepada individu ataupun kelompok yang khusus menangani gerak dan fungsi. Dengan pendekatan bisa dengan pelatihan secara aktif, bisa pendekatan secara peningkatan kekuatan, ataupun dengan peralatan atau alat. Itu bisa dari dari exercise, bisa dari elektroterapeutik dan mechanical. Oke, baik. Kita lihat di pengetahuan masyarakat itu sendiri, mereka kalau kita berbicara masalah fisioterapis itu, tahunya mereka itu pasien-pasien yang stroke aja Pak. Nah sebenarnya yang bisa dilakukan fisioterapi ini kasus-kasus seperti apa aja Pak? Sebagai contoh kasus tentang ada yang sangat in di masyarakat ini, ischialgia. Orang bilangnya saraf kejepit. Saraf kejepit. Sebenarnya kalau saraf kejepit itu, kalau berbicara saraf kejepit itu poinnya sangat luas. Jadi yang menyebabkan saraf kejepit misalnya ischialgia kan bisa karena peradangan di nervus sciaticusnya. Ada lagi yang hampir mirip, gejalanya hampir mirip, terus sensasi nyerinya juga hampir mirip, itu seperti spondylosis. Spondylosis itu geser tulang belakangnya dikit saja. Oh, itu sebenarnya bukan saraf kejepit berarti itu ya? Cuma pergeseran tulang. Enggak. Kalau kita bilang saraf kejepit itu terlalu luas, itu seperti terlalu global lah kalau kita bilang. Sebenarnya harusnya diagnosanya itu terperinci. Saraf kejepit kan bisa karena HNP yang bantalan tulangnya merobek itu. Terus ada spondylosis tadi, ada ischialgia. Itu berbeda sebenarnya. Tapi biasanya secara umumnya kita menyebutnya ini saraf kejepit. Oh, ini sakit pinggang. Tahunya kalau di masyarakat itu penyakitnya itu ya saraf kejepit. Apapun ininya pokoknya saraf kejepit. Nah. Jadi ya memang ini mungkin nanti akan menyambung ke pertanyaan lain. Benang merahnya bahwa susahnya ataupun tantangannya sebagai fisioterapi itu adalah di membranding fisioterapi itu sebagai apa? Iya. Sebagai apa? Biar masyarakat tuh paham. Jadi selama ini kan masyarakat itu tahunya fisioterapi itu apa sih? Jadi yang berhubungan dengan fisioterapi itu tahunya mereka ya yang stroke itu tadi. Padahal luas ya, nggak cuma stroke, penyakit lain pun bisa dilakukan datang ke fisioterapi itu. Begitu ya Pak Wildan ya? Baik. Di luar juga banyak kita jumpai semacam klinik atau panti pijat. Sangkal putung Pak X, refleksi X. Nah itu merupakan bagian dari fisioterapis juga atau bagaimana? Nah, ini pertanyaan yang bagus. Jadi menurut Peraturan Menteri Kesehatan nomor 65 tahun 2015 tadi yang sudah kita atur tadi. Berkaitan dengan regulasi berarti ya? Berkaitan dengan regulasi bahwa pasal 1 poin kedua adalah fisioterapi itu adalah orang atau individu yang telah menyelesaikan pendidikan fisioterapi di akademis. Secara akademis. Itu bisa sekarang kan fisioterapi ada yang diploma 3, D3 ya, D4, sampai S1 ya, dan S1 profesi yang terbaru. Seperti Pak Wildan ya? Oke, saya S1 profesi. S1 profesi. Ya, lanjut Pak Wildan. Nah, jadi banyak ini
kalau kita bicara tentang masalah yang refleksi sangkal putus itu terlalu jauh. Ada lagi yang mengatakan hampir mirip fisioterapi. Kasusnya paling banyak bone setting. Apa itu? Bone setting itu yang tulangnya digerak-gerakkan. Oh, yang krek-krek itu. Ya. Oh, itu bukan fisioterapi? Bukan fisioterapi. Jadi ada yang orang ini pendidikannya sebenarnya biasanya pendidikannya kiropraktik ataupun dia mengambil kursus kiropraktik. Jadi di branding seolah-olah karena masyarakat itu tabu fisioterapi itu apa. Iya. Sebenarnya kalau dari fisioterapinya juga itu sebenarnya ada pelajarannya tentang seperti membunyikan tulang, tapi bukan dibunyikan, mengembalikan posisi sendi ataupun tulang itu posisi semula. Nah, itu disebutnya terapi manipulasi. Oke. Sebenarnya berbahaya nggak itu yang sering kita lihat yang membunyikan leher gitu? Itu kalau bicara berbahaya atau tidaknya itu kembali ke masing-masing ya. Tapi kalau dari penjelasan fisioterapi bahwa yang melakukan setting di bone setting itu teruji apa tidak, ataupun secara dia. Lanjut lagi Pak Wildan, untuk menggunakan jasa fisioterapi ini apakah harus menggunakan rujukan dulu dari dokter atau pengantar dari dokter, atau boleh secara langsung nih? Oh, saya misalnya habis jatuh pengen ke fisioterapi, boleh langsung datang atau harus ada pengantar dulu dari dokter? Ya, biasanya kalau kita di puskesmas ataupun di rumah sakit memang ada pengantarnya dari dokter. Dan ada data-data yang menunjang diagnosisnya pasien itu. Karena kalau langsung datang kita tidak tahu ini tulangnya ada fraktur atau apa, kita nggak tahu kan. Lebih bagus lagi berarti ditunjang juga dengan pemeriksaan seperti ronsen dan lain-lain ya. Karena fisioterapi itu nanti di akhirnya, di rehabilitasi akhirnya pemulihannya ya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk seorang yang menderita misalnya stroke itu tadi sampai dia benar-benar pulih? Kalau ini sebenarnya pertanyaan yang menarik, cuma untuk dijawab itu tidak mutlak. Tidak sama ya berarti antara individu satu dengan individu lain. Bahkan treatmentnya untuk stroke, misalnya stroke ini ya, kita ambil stroke. Treatment antara pasien A dengan pasien B itu sudah berbeda. Oke. Sudah berbeda karena walaupun sama-sama stroke, kelakuannya pun berbeda ya. Berbeda karena stroke kan nanti dilihat di CT scan-nya itu di bagian mana yang terkena, yang hemorrhage atau iskemiknya di bagian mana. Terus nanti apa yang menyebabkan penyumbatan ataupun pecah pembuluh darah itu. Misalnya ada yang tensinya tinggi, kolesterolnya tinggi, gulanya tinggi, gitu. Ada juga penyakit bawaan atau komplikasinya itu. Jadi pendekatannya antara individu A dengan individu B itu berbeda ya. Oh, berarti ini juga alasan bahwa ke fisioterapis itu baiknya ada pengantar dari dokter. Ada pengantar agar terapinya itu juga tepat di mana kita. Baik, ini pertanyaan selanjutnya agak sensitif ini. Berapa biaya untuk sekali treatment ini? Biaya untuk sekali treatment sebenarnya kalau dari organisasi profesi Sukamara, Lamandau dengan Kota Waringin Barat kan jadi satu. Sama ya berarti satu harga itu. Ya, sudah ada edarannya. Itu biasanya di kisaran 100 sampai 150. 100 sampai 150 satu kali dia pertemuan, satu kali treatment ya. Cuma kan kita lihat dulu kondisi pasien dan peralatan yang kita sediakan juga berbeda itu. Terkait dengan barang habis pakai juga itu ya. Iya. Kalau itu sebenarnya belum mutlak. Kalau di Puskesmas Permata Kecubung silahkan datang. Puskesmas Permata Kecubung kalau ada gangguan fungsi gerak ataupun di sendi fungsi gerak ataupun di sendinya silahkan datang. Untuk tarifnya karena saya utarakan ya nih. Ini tarifnya kan belum mutlak. Belum ada perdanya ya. Belum ada perdanya. Jadi mungkin di kisaran 50 sampai 100. Oke. Para pendengar hari ini perlu diketahui juga bahwa di Puskesmas Permata Kecubung ini kita sudah memiliki tenaga fisioterapis yaitu Pak Wildan ini. Jadi bagi yang stroke, bagi yang saraf kejepit tadi atau
Pijat bayi bisa nggak itu Pak Wildan? Pijat bayi bisa. Bisa. Silahkan datang ke sini karena di Permata Kecubung, Puskesmas Permata Kecubung ini sudah memiliki tenaga fisioterapi. Baik, sebelum kita lebih lanjut, kita santai dulu, kita minum dulu Pak Wildan. Bahwa episode kali ini kita disponsori oleh Apotik Bermajaya. Pertanyaan terakhir Pak Wildan, berhubungan di puskesmas kita ini sudah ada tenaga fisioterapinya, apa yang menjadi kebutuhan Mas Wildan saat ini terkait fasilitas dan sarana penunjang lainnya? Sebenarnya yang paling utama adalah promosi. Saya butuh promosi sebenarnya. Termasuk podcast ini sarana untuk mempromosikan Pak Wildan ini. Silakan Pak Wildan. Jadi promosi yang pertama. Untuk sebenarnya kan untuk penunjangnya kita kan punya bangunan yang sangat memadai. Iya. Jadi terkadang fisioterapi itu ada yang melakukan gerakan aktif misalnya pakai paralel bar yang ada relnya itu untuk latihan jalan itu kan membutuhkan kira-kira ruangan itu kan 10 meteran. Iya. Luas berarti panjang luas, ya. Panjang. Ya. Terus untuk exercise-nya exercise-nya seperti penguatan ototnya itu kan harus butuh tempat khusus yang nyaman karena pasien kan akan berkeringat. Iya. Harus ada AC di situ dan lain-lain ya. Iya. Sirkulasi udaranya yang bagus. Dan untuk penanganan secara mobilisasi ataupun secara elektromedik itu kan harus ada bednya juga. Iya. Harus ada bednya untuk pasien biar nyaman untuk kita tangani. Karena biasanya kalau ini yang berhubungan tadi dengan setting reposisi. Kalau reposisi kan sebenarnya kita menggerakkan di pasien yang enggak pada posisinya. Iya. Kita kembalikan itu kan agak lumayan sakit. Jadi harus ada tempat yang nyaman juga. Nyaman. Itu terkait seperti bed itu atau bagaimana itu alatnya? Ya bed itu. Di bednya terus. Kalau untuk alat itu sebenarnya alat itu sebagai penunjang seperti untuk mobilisasi sarafnya, untuk apa itu memancing sarafnya bagaimana untuk cepat bergerak itu kan sebenarnya untuk penunjang ya. Tapi dengan adanya alat itu lebih baik lagi ya kalau dilengkapi di sini. Baik. Perlu diketahui juga bahwa kita di Puskesmas Permata Kecubung ini untuk alat-alat penunjang lainnya itu masih dalam tahap pengajuan. Semoga aja dari pihak Dinas Kesehatan segera melengkapi itu semua ya. Baik, terima kasih Pak Wildan atas waktunya telah berkunjung di studio podcast kita. Harapan kami kita bahas lagi di episode-episode selanjutnya ya Pak Wildan ya. Yep. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Wildan. Sampai berjumpa lagi di episode selanjutnya. Prognosis, perfect voice, and stay exist.